karena itu menggiurkan sekali. Pesugihan yang dilatar belakangi ngambil janin. Jadi kalau janin itu sampai diambil dari seorang perempuan yang dihamili laki-laki, kurun waktu 1 tahun si cabang bayi yang sudah diambil jaluk bapaknya. Dari tadi jenengan cerita itu saya tuh mencium aroma itu kayak hewan gitu loh guys. Anyir, Iya, amis, iya. ada hewan terus anyir amis itu kayak darah, kalau itu jelas darah kan. Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya Surya. Narasumber kita kali ini ada Gus Zen. Jadi kalau teman-teman ingat bagaimana beliau menceritakan tegangnya di suasana desa waktu itu, jadi Gus Zen ini ingin kembali bercerita tentang pengalaman beliau ketika diajak dalam tanda kutip pesugihan. Jadi pesugihannya seperti apa, nanti biar beliau bercerita sendiri. Dan buat teman-teman penikmat PSK, jangan lupa subscribe, komen agar channel kita selalu berkembang. Sugeng dalu Gus. Sugeng dalu. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Habis ngaji ini tadi. Ngaji. Habis ngaji. Dari barat ke timur. Besok lagi nih ada acara ngaji buat teman-teman. Insyaallah. Siap. Nek pas kondisi nggak hujan pasti kita meluncur. Mudah-mudahan. Qadarullah. Gini guys, dulu sekali pas jenengan kesini itu kan ceritanya begitu senang saya. Jadi teman-teman itu pas ngedit itu kayak merasakan hal yang sama. Jadi ini tuh bukan sesuatu astral yang menakutkan gitu, tapi sebuah rangkaian cerita yang justru merindingnya kena terus gitu. Lah, ini ceritanya kok saya dulu jenengan pernah cerita ono hubungannya karo pesugihan. Jadi kalau saya dengar kata-kata pesugihan itu kan pangapunten ada yang dikorbankan gitulah ceritanya kan. Ada. Nah, ini dimulai dari mana ceritanya Gus? Ini sengaja saya datang ke sini kembali karena dari pertemuan pertama itu kayak ibarat nyudah rasa. Betul ya. Ada hal yang membuat saya ringan, dan kesempatan kali kedua ini pengen saya ceritakan itu sesuatu yang memang yang sampai hari ini saya merasa anggap saya masih banyak dosa gitu. Wah, gitu. Karena dari kejadian itu saya merasakan nikmatnya juga gitu. Merasakan ada profit. Ya, ada profit ya. Ada profit. Jadi jenengan sempat menerima sedikit atau banyaknya itu tadi dari hasil tadi. Luar biasa. Wow. Ini kejadian di tahun 2027, kurun waktu 2027, 2008, 2007, 2008, 2009. Sekitar 3 tahunan ya. Saya masih awal-awal kuliah karena masuk di 2006. Oh, jenengan masuk kuliah 2006. Kemudian berarti mungkin baru semester 5 masuk ke semester 5 itu. Wow, semester 5 ya udah mulai punya jaringan lah. Punya jaringan. Jaringan yang jaringan kampus di luar atau di dalam itu. Ini sedikit mau saya sampaikan cerita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan dari kisah ini tidak ada yang mencontoh, artinya tidak kejadian terulang kembali. Jadi awal mula di tahun 2007 itu sedang marak-maraknya itu pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang mengakibatkan lini mahasiswa-mahasiswi yang notabene mereka dari kampung ke kota kaget dengan cara bergaul di kota itu, yang akhirnya imbasnya hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Awal mulanya saya tidak tahu menahu tentang persoalan
yang mau saya ceritakan ini. Karena saya berkutat ya kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. Karena jenengan juga pangapunten juga berasal dari desa tadi. Iya, kuliah pulang gitu. Pulang saya ke kos-kosan pada waktu zaman itu, tahun itu kisaran 300.000 per bulan. 2007 300 mahal tuh Gus. 300 mahal loh itu. mahal. Yang itu artinya dari angka 500.000, 300 buat kos, 200 buat hidup kurun waktu 1 bulan. Mepet banget ya. Dan itu gaya hidup pada waktu itu yang punya HP ya dianggap high, punya mobil Katana dianggap high. Ya. Kalau sudah punya mobil walaupun Katana pokoknya keren ya. Grade kedua, walaupun dapat uang sakunya 200.000 per bulan di luar uang kos tadi, kalau makannya pakai ayam, minumnya itu pop ice, itu orang kaya karena nominalnya sudah 15. Iya. Pada masa itu ya. Iya. Betul. Di atas 10.000 itu udah ini orang high ini. Jadi selama kuliah itu saya normal saja. Kebetulan saya di jurusan psikologi, bimbingan konseling Islam yang berkutat di bagian konseling, di konseling. Dan itu di satu fakultas di salah satu universitas terkemuka di Semarang itu, saya itu diplotkan sebagai notulen sih di lembaga bimbingan konseling Islam. Oh, notulen bukannya yang nulis. Oh, oke. Setidaknya ketika ada bahasanya apa? Orang yang mau konseling. Masalah lah. Iya. Orang punya masalah. Saya nyatet nanti hubungannya dengan bu dosen. Gitu. Ya jadi kurun waktu itu ya saya kuliah, kesibukan saya di LPKI, nggak ada yang aneh, nggak ada yang gimana-gimana. Biasa aja. Yang akhirnya tibalah sebuah terbitan tabloid fakultas itu, yang di situ headline-nya cukup menarik dan cukup bikin para dosen itu kelabakan. Kebakaran jenggot. Headline-nya itu memerangi ya bukan memerangi, narasumbernya itu seorang perempuan yang notabene sudah melakukan 2 kali pengguguran kandungan. Yang akhirnya di tabloid itu ditulislah maraknya pengguguran kandungan di kalangan mahasiswa. Lah pada waktu itu memang saya nggak begitu tertarik untuk mendalami, karena memang itu tabloid terbitan dari salah satu di bagian tabloid lah di fakultas itu. Pangapunten Gus, saya potong nih. Kalau kita juga pernah kuliah dulu kan, biasanya tabloid itu kan aspirasi mahasiswa dari beberapa fakultas. Itu juga resmi. Berarti kan tiap bulan dia tayang. Resmi, tetap ada. Oh iya. Yang makanya ini jadi kelabaan tadi ya. Di dosen itu Mas Zen tolong nanti coba, karena kalau ini memang ranahnya perlu di bimbingan konseling ya masuknya ke LPKI, bukan diekspos publikasi. Iya, benar. Yang akhirnya jadinya luar biasa. Belum ada klarifikasi udah tayang gitu kan. Saya coba masuk karena memang ada mandat. Yang aslinya kuliah pulang, kesibukan LPKI bantuin dosen notulen gitu. Karena ada mandat, saya ke tabloid tersebut memastikan bahwasanya ini valid enggak sih, beritanya benar apa enggak ini. Ternyata memang benar. Dari kurun waktu pengutusan saya untuk menelisik itu hampir antara 2 bulan terjadi itu. Kebetulan saya anak teater, jadi relasi saya ada beberapa gitu dari fakultas lain. Itu sampai tabloid itu booming. Saya didatangi dua nama nih, namanya Al sama itu mereka sengaja datang ke kos-kosan saya mengutarakan perihal tentang tolong minta datanya cewek-cewek yang hamil di fakultas ini. Pokoknya nanti kamu
saya kasih bayaran, bahasanya bayaran, belum nyebut kata fee. Lah dia minta pangapunten Gus. Ya. Dua orang ini minta data ke panjenengan itu, dia itu atas nama pribadi atau atas nama, maaf kadang kan ada LSM, ada apa gitu kan maksudnya. Ya karena memang kita teman, jadi obrolan kita cair, jadi semacam cuma ada tanda tanya saya itu buat apa. Saya jawab kalau mau cari orang hamil di atau di ya waktu itu kan masih buka. Saya butuhnya itu pokoknya yang jarum 1. Oke, jarum 1 ya. Karena memang saya follow, saya tanya itu, ini jarum apa, maksudnya jarum apa ini? Ya pokoknya jarum isi. Ojo pura-pura ndak tahu. Memang saya ndak tahu hubungan di luar nikah yang baru sama satu laki-laki. Oke. Lah terus untuk datanya kan saya nggak tahu. Kalau data yang datang ke LPKI itu tertutup, itu harus rahasianya. Oh iya. Karena kita ada sumpah jabatan. Private. Harus. Lah kalau data orang hamil ya ndak bisa, kita bukan puskesmas atau rumah sakit. Dan kebanyakan mahasiswa yang sudah kayak gitu jelas lebih tertutup. Ya pasti itu. Jelas lebih tertutup. Tapi kan kamu tahu jalurnya kemana saja, kan kamu tahu. Ya segini aja. Nanti nek ono tak kabari. Ya udah. Mereka pulang normal itu. Jadi antara kejadian ngomong itu sampai hampir 1 minggu saya nggak mikir. Ya. Saya nggak mikir karena memang ya buat apa ya, gitu. Dianggap angin lalu. Iya. Ya. Ternyata zaman itu kan SMS sama telepon. Dia SMS. Piye? Wis entuk korbannya urung. Lah itu. Oh, jadi si 2 orang ini ngubungin saya lagi. Cuma pada waktu itu kan, loh, iki butuh cepet apa piye sih gitu. Pokoknya ono sawut. Oh iya. Ono sawut gitu. Ya wis gampang lah gitu. Sampai kurun waktu 2 bulan. Jadi saya nggak tahu menahu tentang itu. Mungkin 2 orang itu kurang meyakinkan saya atau bagaimana, yang akhirnya mereka tuh ngajak saya. Jen, pengen ngendi? Tak ajak aku. Lah mending di ben kowe weruh. Mbok kowe entuk duit. Oke. Hari itu berangkat kita ke sebuah daerah kota. Saya sebut D, kota tersebut D gitu. Di kota D, di sebuah pedukuhan yang notabene W ya, pedukuhannya W lah ya, W. Di sebuah kota, kabupaten. Itu kita datang, jadi laki-lakinya saya, terus si laki-laki sama si perempuan. Maaf Gus, yang laki-laki sama perempuan ini gawani 2 orang ini tadi? Iya. Berarti jadinya belum kenal ya? Belum kenal. Okay. Karena memang ini sampel loh ya? Iya. Ben kue ngerti, ben kue weruh, ben kue yes prakteknya nanti kamu. Okay. Akhirnya datang ke sebuah lokasi tersebut, itu saya ketemu salah satu orang yang atributnya dan dananya ngapunten, ya ustadz lah, kiai lah. Iya. Karena memang rapi dan ada wewangian yang khas itu. Itu di sebuah rumah. Jadi rumah itu kayak rumah memang agak sedikit terasingkan ya. Karena memang ada tetangga tapi agak jauh. Gitu. Jadi memang rumah khusus. Saya pikir itu rumahnya ustadznya. Ternyata dalam masuk nggak ada furniture. Jadi kursi itu nggak ada. Adanya cuma kayak kloso itu di tahun itu ngapunten mungkin nih cara keramik itu belum jubin. Jubin ya? Jubin masih lama. Agak hitam itu ya? Iya, jubin letak gitu. Nah lumut gitu. Lah itu si laki-laki yang nggak saya kenal itu duduk sama si perempuan, kemudian ustadznya datang, mana ini? Yaudah nanti Mas Zen suruh masuk. Karena memang sudah dikenalkan pada itu di obrolan itu, nanti masuk Mas ikut. Jadi masuk ke dalam kamar ruangan itu saya, terus perempuan, ustadznya, sama jadi 4 orang di dalam ruangan. Berarti yang laki-lakinya di luar? Si laki-laki di luar, di ruang tamu, sama ditemenin itu. Pokoknya kamu harus ikut, wis
lihat saja, jangan ada reaksi apapun. Masuk ke ruangan itu, yang saya kaget itu ada bunga setaman kayak di wadah itu tampah ya, tampah itu. Tampah yang bunter itu ya. Bener ya? Itu lengkap, malah ada ingkung. Ada ingkung di situ. Bunga ayam itu. Ada ingkung di situ, ada ingkung. Cuma kan terus saya mikir, ini acara apa, ritual apa, kok muaranya katanya sih dapat yang luar biasa kayak gitu. Akhirnya di situ ritual, si perempuan itu ditaruh di atas kayak bilik gitu, apa namanya, semacam amben ya? Iya. Ditaruh, ditutup kain hitam. Terus ustaznya gini, baca apa saya kurang tahu, tapi yang jelas itu bacaan-bacaan yang memang muslim ya, muslim. Itu familiar di ayat-ayat Al-Quran itu. Oh, jadi bacaannya mau bacaan Arab gitu? Iya. Luar biasa. Ya itu malah ada, ya ngapunten, nggak baca bismillah sih, nggak baca bismillah. Cuma yang ditransformasikan, yang dibaca beliau itu, wah saya agak merinding. Itu ketika pas, ini saya hafal bener gerakannya karena memang itu, jadi posisinya di atas perut. Pangapunten ke saya potong. Kondisi lampu terang. Wah gila, berarti yang jenengan persis nyawang itu kok berarti. Malah merinding aku. Terang, kondisi terang. Jadi nggak ada istilahnya diredupkan atau tidak ada, karena kan memang seterang-terangnya lampu di zaman itu, di tahun itu, nggak kayak yang kekinian kan itu warna putih itu. LED ya. Sekarang kan enggak, yang dulu kan enggak. Bolam. Dulu biasa itu. Bolam ya. Kuning ya. gitu. Jadi aura mistisnya itu dari bunganya udah, bau-baunya udah, lampunya udah. Itu ketika pas gini, jadi di atas perut itu ritualnya. Itu angin, seketika angin itu datang. Karena memang dari awalnya udah dipesenin, udah jangan bereaksi ketika ada apapun. Jadi saya sama berdiri, ini ustadznya, ini perempuannya ditutup. Itu saya sampai nyenggol ali, di kopo toh menengo, pistol tuh. Saya otak kok. Lah itu kan berarti maaf, ini kan membujur gini, ditutup. Ini yang gerak kainnya itu ini. Gitu. Oh, berarti kain bagian cuman kaki. Bagian ngapunten alat kelamin vitalnya itu, bagian V-nya. Setelah itu selesai, kurun waktunya berarti antara durasinya 10 menit mungkin. Wah, agak lama. 10 menit dari mulai manggil sampai itu selesai seret. Angin tuh kayak balik. Jadi tadi datangnya dari sini, kayak balik gitu. Kayak nyedot gitu. Jadi masuk lagi lah istilahnya seperti itu. Setelah itu suruh bangun, itu diraupi air. Air dari botol itu terus digini. Bangun. Pangapunten guys, ketika angin itu mencoba untuk masuk ke si perempuan tadi nggih, si perempuan enggak teriak apa-apa? Enggak ada reaksi. Enggak ada reaksi. Keren. Karena memang itu waktu pertama itu kayak semacam mungkin dikasih sugesti atau apa ya, saya kurang tahu. Tapi saya heran karena belum tahu ini praktek apa, ini seperti apa. Akhirnya setelah itu selesai, kita duduk tuh di ruang tamu lagi, keluar ya. duduk lagi, keluar lagi, ketemu lagi. Ya si cowok ya yang wis sudah. Masnya nanti setelah pulang ini tak kasih pesangon untuk perjalanan. Mbaknya besok tak kasih uang cash. Hah? Kasih uang cash. Mintanya apa terserah. Ini tanda terima kasih saya karena panjenengan sudah sowan ke sini. Bilang begitu. Sik Gus. Nah. Kudune kuwi lak nyangoni ya? Iya. Logika sederhana. Iya, logikanya. Kita minta tolong ke orang pintar. Ini luntur. Iya. Kan kudune maaf. Kita terima kasih. Terima kasih ya. Ninggali ya? Iya. Ini yang nyangoni yuk. Dikasih ustaznya. Itu tasnya kayak tas itu, kayak tas mesin ketik dulu itu, gede. Yang kayak mantri suntik itu. Itu dikasih. Jen, kowe nggon njaluk ning bagian niku. Nah, wis ki nggo bensin mobil. Kita ke situ pakai mobil itu zaman dulu itu yang leregan itu. Putih itu.
Ya zebra itu. Oh, Espas itu. Kita pulang. Ya mungkin sudah ada pembicaraan karena itu pasiennya mungkin ya, saya sih kurang tahu. Saya normal aja pulang. Saya nanya kedua orang itu paginya, iki wingi opo sih? Halah kuwi penak-penak. Jadi kurun waktu antara setelah itu itu ngomong, pokoknya kalau kamu dapat pasien, wis toh uripmu mulya. Itu. Iya. Janjinya mereka. Kuwi njaluk opo wae, trimone mangan iwak wis gampang enteng tok gitu. Tapi pas malam itu jenengan tak sanggup Gus? Dapat. Oh, dapat ya? Dapat. Lah itu makanya saya seneng itu karena hampir 50% itu kayak seakan-akan nggak usah pulang. Memang saya nggak pernah pulang ambil uang. Setah gitu ya? Sampai kakak saya, iki adikku kuliah orang tahu jalur duit. Karena sudah ada yang backup, dagingan pusat. Itu aku ya sampai saya merasa berdosa. Wah jelas sangat berdosa. Lah saya nanya, iki duit opo? Iya. Iki sumbernya sapa ndi? Wajar kalau mempertanyakan. Iya, karena sedari mulai kejadian itu baik terus sama saya. Pokoknya sih ngerti kuncinya. Dan dandanannya itu mulai berubah itu dari situ. Berubah gimana, Guys? Jadi mulai punya laptop Toshiba. Oh, perlente lah ya. Iya, kayak iya. Mainnya zaman ini Ramayana ya Pak. Paling jos Ramayana dulu itu. Terus nanti kardinal ya. Oh, kardinal. Bisa kardinal. Tapi dua orang ini bukan orang Semarang ya? Bukan asli Semarang ya maksudnya? Bukan. Oh. Bukan. Orang sama-sama pendatang ya? Kuliah di sini. Kuliah di sini sama pendatang. Tapi setelah itu mencoba untuk ke tempat wisata lagi enggak? Yang dua, maksudnya laki-laki perempuan pasangan tadi? Oh, karena memang urusannya cuma kan saya nyoba pengen tahu ini apa. Mereka membaiki saya karena saya kowe ngerti kunci nih, pokoknya neno kowe kene lancar. Semakin banyak pasien kene lancar. Saya kan bingung. Lah dilalah itu ketemu saya jebret, ustadznya telepon. Ini mobilnya sudah ada, nanti dikasihkan. Lah itu mulai dari situ saya iki ke orang dimuliakan sekali. Jadi yang perempuan tadi dapat mobil. Hah? Dapat mobil? Dikasih mobil? Dikasih mobil. Sak BPKB ini itu? Iya, komplit. Wakbar. Mobil Soluna. Oh, Soluna ya? Soluna. Aku sampai iki duit opo? Iki wong sapa? Ora mungkin nek kok ngei ini. Betul. Enggak mungkin. Enggak masuk akal. Pokoknya nek kowe pengen ngerti yo kudu teko aku. Aku yo ora ngerti pokoknya ki semakin ono pasien kita semakin enak gitu. Justru lah nek ngono ora jelas aku ora melu. Yo ndak. Pokoknya kamu harus tetap ikut. Lah waktu itu hampir mau cerita aslinya mau cerita. Cuma keburu saya, pikiran saya ketutup, olah penting enak lah. Anak muda ya. Saya nggak mau banyak nanya. Yang penting enak gitu. Akhirnya saya itu berarti di tahun pertengahan ya berarti ya. Di 2008 mau masuk ke 2009 saya ngekos ngontrak karena ponakan kuliah di saya di ngekos di sini ya. Dan waktu itu kebetulan itu selang 5 hari dari saya ngontrak itu ada temen telepon, Zen tolongnya apa, pacarku meteng. Loh kok njaluk tolong aku, tau kayak obat ning koncomu, jadi koncomu dodolan. Lah emang farmasi. Bener. Akhirnya main, tak seru main ke sini karena pelarian. Dia ada ngerasa menghamili anak orang, jadi dua-duanya itu kelimpungan, nggak tahu. Si ceweknya nggak berani pulang ke kos, si cowoknya juga. Padahal itu beda fakultas, beda universitas. Satunya sebelah selatan, satunya sebelah utara. Yang akhirnya datang ke saya cerita ngomong kandungan ini sudah hampir 4 bulan. Tolong minta temenmu dihubungi bentar, dipikir alon sih. Iya benar. Saya teleponkan coba untuk harganya dulu. Dan itu dapat harga 1 butir pilnya itu 700.000. Masa itu ya? Belinya di
Dan saya ngomong, ini kata teman saya kalau mau bersih harus 4 butir. Tapi resikonya ada 2. Kalau enggak kerusakan pada rahim, ya meninggal. Dikhawatirkan pendarahan hebat itu. Kalau memang mau ya tak pesenkan. Pesen dulu tidak apa-apa, karena itu sifatnya nunggu. Karena itu bukan obat sembarangan. Iya benar. Bisa keluar. Kamu pulang tidak apa-apa, tenang dulu aja. Saya nggak bisa pulang karena daerah saya di itu kalau tahu kayak gini, saya udah nggak jadi anaknya ayah saya. Ibu saya udah diputus. Saya terus menguatkan, ya segini aja lah, kalau memang nggak mau cerita udah di rumah, di kos-kosan dulu, pokoknya pulang, jangan ada kekhawatiran yang akhirnya nimbul kecurigaannya teman-teman gitu. Udah pulang dulu aja lah. Mereka pulang, saya keinget karena saya di itu mereka kan nggak tahu, nggak pernah main, nggak sesering saya pas di kalian itu ya. Nah, terus akhirnya saya kayak butuh duit deh. Saya ning Rene munggah ning goku ning di ono pasien. Alhamdulillah. Itu ada pasien gitu. Akhirnya mereka datang. Wong di koncone dhewe, adik kelas. Loh, sopo? Iki tapi rahasianya kudu ketutup ya. Kalem santai. Saya sopo garap kesusumen duit deh. Lagi ngopi iki aturane. Ikan pasienku. Jelas aku ngomong wae kok urusane wis kowe ora usah melu-melu. Sesuk janjian wis. Ojo sesuk, saiki janjian gue sesuk. Nek sesuk janjian ketemu neh. Oh iya benar nggih. Saya telepon tuh di depan. Par, kamu mau ndak tak kasih solusi tanpa obat? Nek ono langsung kowe ora apa-apa saiki yen. Yo sesuk. Lah terus ning di pokoke sesuk urusane. Akhirnya saya sudah via telepon sudah selesai, saya sama janjian. Besok pakai apa, ketemu di mana terserah sama ustadznya katanya. Saya ngomong kalau prakteknya kayak kemarin kayaknya sederhana ya. Kayaknya sederhana nih kayak kemarin. Terus meneh ki karena pasienku wingi kan kowe entuk duit, kowe bagine aku, berarti saiki sing arep jamet aku. Ya benar. Wis ora apa wis urusan kari. Oke, eksekusi ya, eksekusi. Semua akomodasi sudah disiapkan dari kendaraan sampai kita janjian di sampai di sana. Jadi kok istrinya, pacarnya sama saya satu mobil 5 orang datang ke sana jebret. Ya seperti pada biasanya. Cuma yang bikin saya heran itu rumahnya itu gonta-ganti. Ustadz tadi. Jadi praktek itu dilakukan short time, sekali waktu. Setelah praktek selesai, praktek berikutnya untuk eksekusi berikutnya ganti tempat. Oh, pindah. Karena mereka nggak mau ambil resiko. Benar. Nggak mau ambil resiko. Setelah sesampainya di situ, kok ini pengen muntah saya. Jadi lah itu datang ke situ jebret. Itu ustadznya tuh cerita, ini yakin ndak mau diambil? Ya memang nggak ada risiko secara dohir dalam artian apa-apa seperti ke dokter ndak. Cuma yakin ndak nih, masnya yakin ndak? Yakin, jawab yakin semua karena memang kepepet. Kondisi kalut mungkin waktu itu ya. Mas Zen ngikut lagi dalam. Oke melu kabeh. Akhirnya ikut semua. Si di luar. Saya ikut. Lah itu praktek sama itu, ditutup kain hitam terus praktek itu 10 menit itu tadi dari awal sampai ending. Ini hampir lama gitu. Ada angin masuk tapi nggak ada reaksi secara kan. Jadi kain itu tetap gini. Dia tetap gerak di situ. Gerak itu. Bagian situ tok ya. Bagian situ angin itu banyak masuk serut. Itu ustadznya kontak apa namanya? Mental itu dia sampai gimana sih ngucapnya itu subhanallah astagfirullah gitu. Aku ya Allah, iki kalimat sing memang memudah kok malah digunakan gini. Wis iki wis
ngono meneh kudu ping pindho bilang gitu. Kudu ping pindho. Metu sik. Akhirnya sudah, karena itu teriak. Si ceweknya teriak, "Oh," gitu. Sampai akhirnya ya udahlah kita keluar. Gitu li, kok ini mbok ono biasane kok biasane. Akhirnya kita duduk di ruang tamu lagi. Piye yang wis mbok ora ngerti kok jare kon dipinggo. Tapi si perempuan ini tidak merasakan sakit atau apa enggak? Jerit, tapi dia jerit. Dia jerit. Kencang gitu. Akhirnya duduk, ustadznya ngomong, "Mas, iki nek iso kudu dipindoni." Harus 2 kali. Mbak, di rumah maaf ada apa cekelan apa nanya lebih masuk lagi itu si ustadznya. Saya sih kurang tahu, Cuma dari pembicaraan itu, karena memang itu pasien yang bawa saya gitu, saya agak sedikit ngerti, tahu ini arahnya kemana, itu saya tahu. Akhirnya pulang. Lah itu di perjalanan itu si itu ngomong, "Jani ki piye? Masih apa ndak?" gitu. Nah, iya benar. Wajar lah mempertanyakan itu kan. Karena dia kalut gitu. Mbuh kon pindone berarti sono. Wis pokoke kowe balik saya tenang no pikirmu, pokoke ki aku tak ngomong asal iki wong saya bertanggung jawab, artinya nggak sepenuhnya, nggak 100% gitu. Karena saya yang bawa, tapi yang praktek kan teman-temannya satu gengnya itu. Akhirnya saya didedes Jabar, saya dedesnya juga. Selang waktu dari kejadian 2 hari itu, ternyata si perempuan itu jatuh dari tangga. Akhirnya pendarahan berarti? Keguguran mungkin bahasanya. Terus si telepon saya minta untuk segera ditangani. Nek memang kudu ping pindho saiki wae. Daripada ke medis konangan kabeh ketahuan semuanya. Ya udah di medis aja, karena memang ini resikonya resiko kematian, saya bilang gitu. Teleponlah si kakaknya si cewek ini, ditelepon. Cuma dengan alasan itu tadi terjatuh terus nggak tahu itu darah head atau apa redaksinya itu. Yang penting di rumah sakit yang tahu cuma kakaknya si perempuan. Akhirnya dibawa pulang lah ke daerah asalnya itu. Udah selesai dibawa pulang ke sana, si itu ngomong ke saya, "Kalau ada resiko terus bagaimana?" Saya pokoknya nggak mau tahu, ini harus dituntaskan. Jadi masa recovery si perempuan di daerahnya itu kurun waktunya hampir 1 bulan itu. Lama ya? Hampir 1 bulan itu. Yang saya terus ngomong ke ini gimana sih? Kok sampai seperti ini? Padahal praktek sebelumnya ndak. Ternyata dia juga di posisi yang lain, di sisi yang beda, dia lagi kacau juga. Karena dari korban, ngapunten mungkin itu sudah kurun waktu lama ya. Karena kita masuk kuliah itu ternyata mereka sudah mempraktekkan di 2007, sudah jalan. Jadi kurun waktu ketemu saya kan itu karena memang di kampus ada tabloid. Kalau nggak ada tabloid itu nggak booming. Iya, pasti juga enggak. Itu sudah jalan lama mungkin praktek itu. Mungkin antara 4-5 korban mungkin. Saya sebut korban karena begini, mereka ketakutan karena di kampus pada waktu itu kejadian laki-laki yang meninggal itu cepet. Jadi berita lagi fakultas sana ada yang meninggal. Cuma kan belum dikaitkan dengan itu. Saya kurang tahu itu. Ternyata lah ini jawabannya di sini. Ketika kurun waktu si tadi itu kalut, iki poe pacarku kudu balik rene, poe kudu nresake. Akhirnya bener. Si ceweknya itu datang ke Semarang lagi ngomong, "Saya diweling mbahku ngene. Artinya kita harus menuntaskan dengan si ustadz tersebut. Piye carane? Harus menuntaskan. Bahasa tuntas itu kan saya pikirnya perut. Ya, mikir sederhananya. Pikir saya perut, tuntas berarti belum keluar gitu. Pikir saya. Akhirnya saya ngomong ke Al, "Iya udah dituntaske. Wes rasa kene gitu bingung lho." Ya enggak, pokoknya kudu petok iki. Lah akhirnya wis ngene wae par, daripada aku sampean ngoyak aku ngoyak golekno kiai ustad sing mbok tenani, mbok temeni, mbok imani sing memang
butuh gue cerita buat cerita. Akhirnya 2 orang itu mungkin nemu ya, nemu kiai atau Ustaz, saya kurang tahu. Tapi itu ketemunya di daerah memang deket-deket apa itu di sana. Lah itu dikatakan bahwasanya kan karena telepon saya, pokmen kowe kudu tanggung jawab ngater aku. Iki dipeseni kur alamat tok. Larilah ke arah selatan sampai kamu bertemu ilalang. Cuman itu pesannya? Pesannya cuma itu. Lah saya dan gue kok malah ketemu ilalang lah. Apa suket apa tebu? Iya. Saya bilang gitu. Pangapunten Gus. Si sama si ceweknya tadi udah nggak ketemu Ustadz tadi, yang garap tadi? Enggak. Karena memang ini udah nggak mau tahu. Kondisi ternyata memang short time sekali waktu itu ya, gagal ndaknya sekali itu ya? Sekali itu. Jadi nggak ada 2 kali. Saya juga ngerasa gimana sama si ini teman saya, ini juga kenal saya, gimana. Akhirnya ya udahlah, kalau memang itu pesennya ayo, tapi kita nggak tahu arah, cuma selatan tok, tujuan nggak ada. Wis pokoknya ngidul lah. Ngidul paling ngidul yo ngidulnya kemana saya nggak tahu kan waktu itu. Oke, pakai kendaraan saya karena saya memang merasa bertanggung jawab. Boncengan kita sampai, saya rasa udah jauh banget karena memang capek, kondisi capek, lagi ya melepas lelah lah. Itu lihat ada 1 orang duduk di depan. Jadi semisal oh itu ada orang tuh, iku paling ora aku dono ilalang lah, ilalang iki paling sawah. Ilalang. Jadi seketika itu yang terlihat cuma orang itu toh. Seketika itu di kondisi kita capek, udah putus asa mau tujuan kemana itu pokoknya istirahat gitu ya? Istirahat. Jadi kayak semacam ya kayak di tempat tadi itu saya lewat itu berhenti kayak gitu, capek banget. Iku paling wis to, iku ilalang. Bahasa ilalang itu kita nggak tahu apa rumput yang tinggi atau apa. Nah sebut pematang iyo wis ilalang, anggap aja kayak wong siji teko wae. Lah harus gue malu. Akhirnya kita berdua ke situ. Ke situ, uluk salam, assalamualaikum. Pak ngapunten, niki daerah Budi kata. Tanya-tanya gitulah. Ternyata monggo masuk. Gayung bersambut, artinya kita datang ke situ, akhirnya kita suruh masuk. Loh. Ya aneh di situ. Mas, monggo Mas masuk Mas. Pak, aku kena par. Yaudah, Masnya saya suruh keluar. Masnya di luar aja enggak apa-apa. Itu ngobrol. Saya nggak tahu obrolan di dalam itu apa, saya kurang tahu. Saya nggak tahu. Akhirnya keluar hampir hampir 1 jam di dalam itu. Mertamu saya di luar itu, di atas motor. Waktu itu pakainya Impreza itu. Lah akhirnya pulang, saya bendak balik. Ternyata kita itu di ternyata pas saya mau cepet tapi suwi meni, akhirnya mampir di dulu terus cerita. Edon, yo ngaran-ngarannya aku nyebut itulah inilah, emosi dia, gue memang mateni aku. Jadi kalau janin itu sampai diambil dari seorang perempuan yang dihamili laki-laki, kurun waktu 1 tahun, si cabang bayi yang sudah diambil jaluk bapaknya. Aku deg ya Allah ya Rabbi. Berarti selama itu pula saya makan uang dari hasil-hasil seperti itu. Diceritakan, malah saya terangnya diceritakan. Baik, tadi di tempat itu. Ini sudah kontrak saya dengan cabang bayi saya. Jadi memang di pengambilannya memang gagal, tapi sudah mungkin separuh atau bagaimana ya. Sisanya itu karena jatuh dari tangga. Tapi saya sudah jatuh kontrak. Padahal kan tidak lewat bayi tadi. Iya, artinya gagal kan, timbai kan? Bilang gagal itu mungkin prosentasenya gitu mungkin. Tapi saya kurang tahu itu. Yang penting kata si Pak Yai tadi yang kamu sudah kontrak. Mau tidak mau, senang tidak senang, kamu bakal hilang. Dikasih mustika itu hitam, batu hitam segini, masih ada tuh. Iki aku njaluk, jangan mau aku njaluk ya. Wah, saiki kowe meh mati ora karepmu loh. Agak sedikit emosi dia. Wah, aku nek ngene duit ini tak balekke kabeh ora gelem aku. Oh tak temoni wis ora usah urusanku. Wis ora usah, wis. Akhirnya ya udah
iki batu iki tak gua aku rasa masalahnya tetap aku ke saya gitu. Aku berarti besok saya harus ketemu bicaranya ini biar tidak berkelanjutan ada korban-korban selanjutnya. Benar-benar. Karena itu menggiurkan sekali. Pesugihan yang dilatar belakangi ngambil janin tapi kurun waktu 1 tahun ngambil bapaknya. Itu yang sampai sekarang saya itu ngerasa dosanya saya pernah makan uang pesugihan. Tapi setelah setahun si Pangapunten si ini baik-baik saja, masih hidup sampai sekarang malah alhamdulillah sudah berkeluarga dengan si perempuan tersebut, sudah punya anak 2. Alhamdulillahnya itu. Udah Mas kalau suatu ketika nonton video ini mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ini luar biasa ceritanya ini. Tapi gini Gus, jenengan sampai sekarang masih dengar kabar si sama si ini? Masih, tapi nggih ngapunten hidupnya terseok-seok. Itu jadi nggak gimana ya, masih sering kebingungan gitu nggak semoncer dulu, dan memang nggak project hidupnya, tapi nggak ada tujuan gitu. Kasihan malah justru. Tapi masih hubungan kan? Oh masih Baik ya? masih komunikasi masih komunikasi ya. Jadi kalau misalnya ini nanti kita tayangke dengan menyebut nama beliau, enggak ada masalah ya? Oh jangan. Jangan, nanti disamarkan saja. Samarkan saja. Samarkan saja. Oke, siap. Karena memang ini saya sebut ya aib diri juga. Karena memang kurun waktu itu kita pikirannya duit. Ya enggak tahun itu ya, tahun sekarang pikirnya duit. Cuma itu duit yang diambil dari jalur-jalur haram itu. Ya dari ketidaktahuan itu gitu. Ya dasarnya juga Pangapunten menggiurkan sekali kan. Enak lah ini duit kan. Ya tapi Pangapunten nggih Gus, Pangapunten sangat enten rentah-rentune. Jadi itu saya itu dari tadi jadinya cerita itu saya itu mencium aroma itu kayak hewan gitu loh Gus. Anyir. Iya. Amis iya. Ada hewan terus anyir amis itu kayak darah, kalau itu jelas darah kan. Darah ini yang bawa kayak semacam hewan gitu loh. Saya nggak tahu hewan apa Pangapunten. Pangapunten memang aromanya luar biasa. Ya kalau saya sih, kalau kita karena kita orang bodong ya Gus, bisanya cuma mendoakan ya mudah-mudahan aja yang diambil ini. Amin. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau yang memang para korban-korban tadi yang katanya kontrak setahun itu kan karena ketidaktahuannya. Kalut juga mereka. Wajar lah kalau namanya orang kepepet 1000 jalan pun dilakukan gitu. Pertanyaan terakhir nih Gus. Iya. Jenengan selama itu tadi berkutat dengan itu tadi, dari pihak teman jenengan 2 orang ini sama korban ini tidak pernah menceritakan sosok apa yang Enggak pernah. Cuman rasanya atau suaranya gitu? Enggak. Cuma endingnya itu yang akhirnya si perempuan itu baru sadar gitu. Tapi kan mereka sudah terlena di awal. Iya betul. Karena kedunian ya, yang dikasih begitu luar biasa. Support kehidupan itu, sampai kendaraan, sampai aksesoris dari anak-anak kuliah itu. Oke siap. 1 tahun malah laki-laki meninggal gitu. Nah itu saya sempat pas waktu pulang itu saya juga kepikiran dapat mustika, artinya penangkal gitu, masa saya kosongan gitu. Akhirnya saya coba tanyakan ke guru saya sendiri gitu. Perwujudannya sih itu katanya ular ungu katanya cuma ya saya kurang tahu sih, karena memang itu hal-hal metafisika ya. Saya tuh mau nyebut itu kayak ups gitu, kayak ketahan, makanya saya nyebutnya kan dari tadi hewan itu. Tapi ya sudah enggak apa-apa, wong cuman sebatas insyaallah sebatas nengok itu kan wajar lah. Itu luar biasa Gus, terima kasih sekali ini. Sama-sama Pak. Luar biasa. Kembali lagi teman-teman, ketika Gus ini cerita, astralnya ini nggak menakutkan memang, tapi sepanjang cerita ini luar biasa.
Gitu Gus, terima kasih waktunya. Lain waktu kalau memang ada cerita lagi yang Amin. yang pengen diceritakan ben jenengan isoro nyudoroso tadi mengurangi beban, kami tim pada sebuah koma siap menampung pokoknya. Amin. Siap. Itu teman-teman, cerita malam ini begitu luar biasa dari Gus Zen yang ya sekali lagi ini kehidupan. Ini kehidupan, tidak semua orang berjalan dengan mulus kehidupannya. Tetapi ini justru menginspirasi kita bahwasanya tindakan seperti ini tidak diperbolehkan dan juga tidak dibenarkan dalam hal apapun. Apalagi yang namanya terjepit, jangan pernah mengambil sebuah keputusan besar. Mengingatkan kita semua, jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman. Tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.